Assalamualaikum adik-adik jenius. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Tak mampu menampung debit air sungai di Jambi rendam pemukiman warga. Adik-adik, sering sekali kita mendengar kata debit air ya. Adik-adik tahu tidak, debit itu apa? Debit adalah volume air yang mengalir persatuan waktu. Kita bisa menghitung banyaknya air mengalir dalam 1 detik, menit, maupun jam dengan menggunakan rumus debit. Untuk mempermudah adik-adik, di sini kakak memakai segitiga ajaib. Kok segitiga ajaib sih kak? Karena segitiga ajaib ini mampu membantu adik-adik untuk mengingat rumus debit. Perhatikan baik-baik ya. Di situ ada V. V itu untuk volume, dan D untuk debit, dan W untuk waktu. Nah, ini yang paling penting adik-adik. Di situ juga ada garis warna kuning yang berarti dikali. Sedangkan garis warna hitam yang berarti dibagi. Bagaimana ya cara menggunakan segitiga ajaib? Konsentrasi ya adik-adik. Yang pertama, kita mencari volume. Jika kita mencari volume, maka huruf V kita tutup. Nah, berarti volume sama dengan debit dikali waktu. Jika yang kita cari waktu, maka huruf V yang kita tutup. Nah, seperti ini. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Bisa diikuti ya adik-adik? Nah, sekarang jika yang kita cari adalah debit, maka huruf D yang kita tutup. Sehingga debit sama dengan volume dibagi waktu. Seperti itu adik-adik, gampang sekali bukan? Nah, selain menghafalkan rumus, dalam mengerjakan debit, adik-adik harus memperhatikan satuannya, baik satuan waktu, satuan debit, maupun satuan volume. Sekarang kita masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya ya. Adik-adik siap? Harus selalu siap dong. Contoh soal yang pertama, sebuah mobil pemadam kebakaran menyemprotkan air ke tempat kebakaran. Persediaan air yang dibawa adalah 12.000 liter. Setelah 3 menit, air tinggal 9.000 liter. Debit air yang dipakai dalam liter per jam adalah... Kita selesaikan bersama ya. Volume awal adalah 12.000 liter. Dan sisa air setelah digunakan adalah 9.000 liter. Jadi kita cari volume air yang telah terpakai. Nah, caranya bagaimana? Kita kurangi volume air mula-mula dengan sisa air. Berarti volume sama dengan 12.000 dikurangi 9.000 sama dengan 3.000 liter. Nah, jadi air yang sudah terpakai ada 3.000 liter. Kemudian, waktu yang diketahui adalah 3 menit. Nah, adik-adik, kita perhatikan satuan yang diminta dalam soal. Satuan yang diminta adalah liter per jam. Jadi, kita ubah satuan waktunya dari menit ke jam. Nah, berarti 3 kita kali 1/60. Hasilnya 3/60. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, menjadi 1/20 jam. Nah, adik-adik, ini satuannya sudah sesuai, maka kita bisa menghitung debit airnya. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Jadi 3 dibagi 1/20. Kita ubah bentuknya menjadi 3 dikali 20. Hasilnya 60 liter per jam. Jadi debit air yang mengalir adalah 60 liter per jam.
Sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Dalam waktu 80 menit, kolam ikan di depan rumah yang tadinya kosong dapat terisi air penuh. Jika debit saluran air 15 liter per detik, maka volume kolam adalah titik-titik liter. Dalam soal yang diketahui, waktu sama dengan 80 menit dan debit sama dengan 15 liter per detik. Nah, adik-adik perhatikan dahulu satuannya. Satuan volumenya sudah sesuai, yaitu liter. Sedangkan satuan waktunya belum sama, maka kita samakan dahulu. Kita ubah satuan waktunya menjadi detik. Jadi, 80 menit sama dengan 80 dikali 60 karena 1 menit sama dengan 60 detik. Hasilnya 4800 detik. Nah, sekarang sudah sesuai, baru kita cari volumenya. Volume sama dengan debit dikali waktu. Sama dengan 15 dikali 4800. Hasilnya 72.000 liter. Nah, jadi volume kolamnya adalah 72.000 liter. Mudah bukan? Agar adik-adik lebih paham, adik-adik bisa berlatih menyelesaikan soal-soal debit. Demikian video penjelasan dari kakak. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.